Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillah adzana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama tentu kita memanjatkan doa untuk Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, Bapak-bapak sekalian, ini nanti tulisan belum saya bagi karena tadi waktunya kahiji enjing kene tos geubis ti soledat nang karak ngebengkang. Untung kene hari orang Sunda mah mastakanan teu keuna jadi tahan. Baal kene ngan pas coba alami asa nyareri sareng panas tiris. Yang kedua, ada permintaan teman tadi pagi itu, ya mubalik cukup terkenal lah di Bandung dan Jawa Barat. Beliau minta pandangan fikih terkait dengan hubungan nasab antara waladuz zina dengan bapaknya seperti apa dan apa yang menjadi hak-haknya, dan bagaimana menurut pandangan para ulama terkait itu. Karena kata saya katanya dimintai pendapat katanya oleh beberapa jamaahnya mungkin terkait hukum itu. Mengapa? Karena ya memang tidak dimungkiri sekarang ini hal yang seperti ini bukan lagi sebuah gejala sosial, tapi memang sudah menjadi perilaku sosial di sebagian masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Hubungan suami istri pranikah yang akhirnya nanti punya anak, nah itu anaknya bagaimana? Jadi hukum ngawin kumaha, engke anak nu dilahirkeun kumaha. Bagaimana pendapat ulama itu? Tadi saya mencari-cari nu aya di rorompoknya. Alhamdulillah ketemu lah. Jadi bagaimana pandangan para sahabat Nabi dan juga para tabi'in, termasuk para imam mazhab. Itu. Jadi tadi teh patata bari ngawe apa teh pabeulit jeung eta. Itu. Yang kedua, memang ada kontak tuh dari teman yang dari Karawang itu yang sedang mengasuh santrinya, sedang jauh lah di basisir Karawang. Jadi ya ngetik ieu teh Pak Arga rada pabeulit ya. Jadi belum selesai. Saya ini judulnya keren ini. Mengapa doa Nabi Muhammad SAW yang ini ditolak Allah? Nah itu. Jadi saya bingung juga menulis apa ini kira-kira judul yang tepat begitu ya. Apa namanya untuk tulisan saya berdasarkan hadis yang nanti saya sampaikan. Jadi saya beri judul aja, teori Nabi tentang keruntuhan umat Islam. Oh, keren banget.
ciga lain keur ngaji kieu ya gitu. Ieu mah ciga keur di seminar gitu. Tapi nanti tentu saya akan menyampaikan dengan bahasa tulisan yang lebih ringan lah, begitu, supaya kau paham. Jadi itu yang menjadi musabab mengapa belum selesai. Nah, itu gen musola can selesai ya. Jadi kaburu kapopohokeun ini. Masih anggar 7 halaman can ditambahan deh. Jadi Pak Yudi intinya bahwa meskipun pandangan kontemporer menyebut bahwa masjid bisa digunakan sebagai arena menonton bola gitu ya. Tapi dalam fatsun pemanfaatan masjid itu menjadi sangat tidak elok. Karena masjid itu seperti dalam surah An-Nur kan sudah dijelaskan kemarin, menjadi tempat di mana nama Allah itu disebut dan ditinggikan. Di dalamnya diisi oleh orang-orang yang tidak terlalaikan oleh urusan dunia justru itu. Sementara kan nonton bola itu urusan dunia. Komo barijeng dalam sebuah tulisan disebutkan bahwa boleh itu panitia itikaf katanya memasang layar untuk menonton bola bareng-bareng. Jadi itikaf nakumaha. Nah, itu kan bertentangan sama sekali kan. Di satu sisi itikaf itu adalah berfokus pada zikir kepada Allah, tafakur, ini bisa menonton bola, itu fikihnya bagaimana? Jadi patubruk. Tapi yang kedua yang tidak perlu kita risaukan bahwa katakanlah DKM sebut seperti itu boleh menetapkan wilayah-wilayah mana yang masuk kategori masjid, di mana tempat itu khusus untuk beribadah, mana dari bagian masjid yang bukan area ibadah. Jadi itu tinggal ditetapkan saja. Itu fikihnya itu fleksibel, ya, tergantung nanti pada kebutuhan. Ayeuna masjid teh lega pisan, tapi zamanna sakitu-sakitu keneh. Wah lebar ya, mendingan sapa dipenggal misalnya. Sawareh ke posyandu tidak apa-apa. Ya, itu. Atau kalau kita sudah menggel eta taku rak buku, naon eta teras kopi. Ya. Nah, jadi Pak Edi nanti boleh ngopi-ngopi di atas itu. Nggak nanggar ngopi nama di dianya kamar ini. Paling dia. Ya. Tapi para ulama semua bersepakat bahwa untuk jamuan makan lah begitu, sejauh yang disediakan itu barang yang halal, itu boleh di dalam masjid. Jadi lamun orang tas ngaji teh bala kecerakan, bancakan, nah itu tidak apa-apa. Yang paling penting dijaga saja kebersihan, kerapian itu. Nah, itu baik ya. Saya ingin mungkin Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu nanti ayahnya, Bapak-bapak. Oh iya, mengingat ini saya. Kenwe tina naonnya harganya. Saya kemarin subuh itu, saya kira kemarin cuma Ramadan saja begitu ya. Ada pembagian sembako itu. Jadi ternyata itu sudah menjadi agenda DKM untuk memakmurkan masjid. Jadi pengajian di subuh hari itu di Bentang Regensi itu ada pembagian sembako. Tapi Pak Edi sembakonya begini, Pak Arga, Pak Tata, Pak Yudi, Pak Edi ya, dan bapak-bapak yang lain, Pak Slamet itu. Jadi misalnya ada gula, ada beras, ada minyak. Pilih salah satu saja. Jadi tidak dalam bentuk paketan isinya 3 macam ya, enggak. Jadi ambil salah satunya mana yang paling diperlukan. Dan itu lumayan bisa menarik minat jamaah yang memang posisinya Pak Hadi seperti yang saya sampaikan, itu dari masjid pada jauh-jauh gitu. Dan itu yang hadir bukan hanya jamaah orang kompleks sana, tapi juga masyarakat sekitar. Nah mungkin itu nanti bisa difikirkan oleh DKM. Pan orang pangaosan subuhna teh ti isin wae. Nah misalnya sebulan sekali mata. Ya kalau donaturnya kuat siap. Misalnya kita ya itu tadilah nanti umumkan saja ke orang masjid sana, nanti akan ada
Misalnya ayah 50 sembako kan lumayan 50-an hadir ge. Ditambah kita kan yang jamaah rutinnya itu kan. Lamun kitu mah tujuanna atuh rek sembako teu naon. Rasulullah SAW itu sering ngabibita teh ku hal-hal sifatnya dunia supaya dekat saja kepada kebenaran. Nah itu ya maksud saya. Jadi DKM nanti bisa memikirkan itu misalnya. Jadi bagaimana supaya ya paling itulah sabulan sakalimah euyeup gitu tah pangaosan subuh teh. Nah, jadi jangan hanya yang hadir itu saja jeung bari nunutan. Karunya etana karunya sa nu penceramahna ya jamaah akhir saeutik narundutan deh kan itu. Nah, itu. Jadi ya itu bisalah ya itu nanti oleh DKM difikirkan ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi saya juga menarik itu. Terus setelahnya itu di teras masjid ya. Terasnya teu ageng-ageng teuing dah. Kalau 2 karpet ini lega ya mah rada kirang. Adu hareupan gitu calikna bala-bala comro naon deui. Jadi setelah ngaji itu yang sembako-sembakoan yang ini pada ngopi. Dan itu ternyata akrab sekali. Gitu. Jadi akrab sekali. Jadi tidak mesti masak besar lah begitu. Apa saja yang orang pagi-pagi itu resep ngopi, nyeruput, ngobrol gitu. Itu menarik kemarin itu saya waktu di Bentang Regen. Nah, cuma saya nanya, tadi malam Senin iraha rek nyata bingung menuju renovasi cenah itu Pak Ustadz cenah itu. Jadi saya sarankan ya selama direnovasi kalau bisa pengajian tetap jalan dari rumah ke rumah kalau bisa. Nanti malam misalnya malam Selasa ini di mana, malam ini di mana gitu. Dari rumah ke rumah itu pengajian. Ya. Kalau di sini pernah dari rumah ke rumah belum? Pernah. Iya. Repot ya nanya. Iya. Nah itu yang menjadi masalah. Padahal saya sudah sampaikan bahwa tuan rumah mah nyayogikan tempat bungkul. Kalaupun ada hidangan, tetap DKM nanti yang memfasilitasi. Jeung teu kudu mewah-mewah gitu. Sebab kan ya mungkin ingin menunjukkan rasa syukur juga ya yang punya. Nggak apa-apa, tapi jangan pernah terlintas dalam hati, ngaji di si anu mah insyaallah lah jamuana mantep. Nah, kasihan nanti yang enggak. Jadi minder nantinya malah teu nampi. Jadi dulu saya tuh tahun akhir 80-an saya masih ingat betul mulai dari 87 kalau enggak salah sampai 9. Pokoknya saat reformasi lah Pak. Ada itu keliling dari rumah ke rumah. Malah pada Jumat setelah Jumatan itu bapak-bapak itu bring ke rumah si A, ke rumah si B. Padahal jauh-jauh. Di Cibaligo, di Cimanggu, di mana? Ya Allah itu. Pindah-pindah di Ngamprah di mana? Jalan kaki itu setelah Jumat itu sampai jam pulang-pulang ke rumah jam 3:30. Dan kadang-kadang asar di tempat di diskusinya macam-macam. Maklum bapak-bapak ini pensiunan tentara ya naon ya. Mereka yang memang sudah tidak aktif kerja begitu ya. Jadi numpang ngorana saya unggul gitu. Ya. Dan itu ternyata menarik minat dari berbagai tempat itu untuk katanya alhamdulillah ini ada riungan yang seperti ini. Ente serius Pak, maksudnya ente berat kajianan begitu. Kadang-kadang persoalan-persoalan ya keseharian itu disampaikan, ditanyakan, berbagi. Dan tidak tuan rumah tuh kudu nyuguhan, ente ngobrol lah gitu. Paling ngopi teh manis, teh tawar gitu. Aya nu sampe, bubui sampe, gitu. Maklum kan di daerah atas itu kan kebun unggul. Gitu. Nah itu ya jadi pengalaman-pengalaman yang pernah saya lalui begitu bagaimana membina umat itu dari tempat ke tempat dari waktu-waktu ada perubahan. Itulah mengapa sekali lagi Pak Tata saya tidak cocok untuk menjadi dai di kota gitu sebab biasa di kampung. Baik. Begini, ada hadis saya baca ini dalam Sahih Muslim. Ini dalam kitab Zuhdi
wa raqa'iq. Jadi kitab kezuhudan. Mungkin masih nyambung dengan yang kemarin, tapi tidak sebenarnya. Ini dalam konteks yang lain. Jadi begini kata sahabat. Ini hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah SAW. Anahu qol, idza putihat alaikum farisu warumu ayu qaumin antum. Itu ada pertanyaan menarik. Apabila nanti, kata Nabi, ya, idza putihat alaikum, apabila nanti al-farisu warum, Persia dan Romawi itu berhasil dikalahkan untukmu. Ini bahasanya kan putihat alaikum. Jadi nanti apabila Persia dan Romawi itu berhasil dikalahkan untukmu, kata Nabi nih, ayu qaumin antum, kamu akan menjadi umat yang bagaimana? Akan menjadi umat yang seperti apa? Ini kan pertanyaan menarik. Kan di zaman Nabi, Persia masih tetap menjadi kerajaan besar di timur. Romawi menjadi kerajaan besar di barat. Ada dua superpower ketika itu. Yang tidak ada negeri manapun yang berhasil mengalahkan kedua negara ini, adidaya ini. Ya kita jangan ukur sekarang memiliki teknologi rudal balistik jangkauan, enggak. Sesuai dengan zamannya, mereka adalah superpower, perkasa sekali, luar biasa. Bapak-bapak boleh membaca buku karya Abul Hasan Ali An-Nadawi. Apa kerugian yang diakibatkan oleh kemerosotan umat Islam? Itu diceritakan panjang lebar tentang bagaimana sejarah umat-umat dahulu, kemudian tampil Islam sedemikian cemerlang, kemudian ingat di zaman kolonialisme negeri-negeri muslim semuanya dijajah. Nah, apa kerugian yang didapat oleh bangsa-bangsa dunia ketika umat Islam itu merosot? Nah, itu di buku itu dijelaskan dengan sangat baik oleh Abul Hasan Ali Nadawi. Buku lama tapi itu ulama Hindustan ya, ulama India. Ya. Memang kalau ulama India itu mungkin ulama kita ini masuk kategori yang agak kalah sebenarnya dari sisi karya tulis. Jadi ulama-ulama anak benua India itu luar biasa karya-karya tulis. Pemikirannya cemerlang. Bahkan muncul dari kalangan mereka ahli-ahli hadis yang hebat dan pengarang buku yang berjilid-jilid. Ini mungkin perlu ditelusuri mengapa begitu ya, kok bisa begitu. Mungkin kemarin betul ya ketika ada tamu dari mana? India, kita tidak nanya ya, itu apakah para intelektual India, intelektual Muslim maksud saya, hari ini seperti apa di India begitu. Karena yang diberitakan di TV kan, atau di YouTube itu kan kekerasan ya yang didapati oleh penduduk Muslim. Itu. Nah, kemudian apa jawaban para sahabat itu? Ya. Qala Abdurrahman bin Aufin, naqulu kama amaranallah. Kami tetap akan menjadi umat dan kami akan tetap menjadi orang yang akan mengatakan apapun yang pernah Allah perintahkan kepada kami. Maksudnya kami akan tetap menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah. Kami akan tetap menjadi manusia-manusia yang rendah hati seperti yang diperintahkan Allah. Tidak takabur, tidak sombong karena kami bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Dan kami tidak akan pernah berubah dari sisi ketauhidan kami. Pokoknya kama amaranallah, sebagaimana yang Allah perintahkan pada kami akan tetap seperti itu. Seperti hari ini. Maksudnya seperti ketika umat Islam masih berada di hadapan Rasulullah atau
di ketika umat Islam masih diasuh oleh Rasulullah. Kami akan tetap seperti ini wahai Rasul. Itu jawaban siapa? Abdurrahman bin Auf. Jadi naqulu kama amaranallah. Kami akan tetap bersikap, berperilaku, bertindak, berbicara seperti yang diperintahkan Allah kepada kami. Dan tentu ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan ini, kita harus membuka sejarah. Bagaimana kehidupan para sahabat Nabi di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Dari sisi akidahnya seperti apa, dari sisi ibadahnya seperti apa, dari sisi interaksi sosialnya seperti apa, dari sisi bagaimana mereka menyikapi dunia seperti apa. Tentu kita harus membaca itu semua. Bagaimana Abdurrahman bin Auf orang yang kaya itu, Utsman bin Affan orang yang kaya itu, bagaimana Amr bin Al-As sebagai ahli strategi politik dan diplomasi, bagaimana Abu Musa al-Asy'ari yang dikenal sebagai intelektual, bagaimana mereka hidup di zaman Rasulullah. Kita harus membaca itu sehingga kita bisa memahami naqulu kama amaranallah itu. Nanti kita bisa, oh iya, di zaman Nabi itu para sahabat hidupnya begini. Tauhid eueuh nu ngelehkeun, nepikeun ka saking yakinnya kepada kemahahebatan Allah. Khalid bin Al-Walid ketika datang ke Persia tidak takut untuk menenggak racun yang sengaja disajikan oleh Panglima Rusia. Sangaranna teh eta nu ayeuna jadi selat nu diperebutkeun, Hormuz. Kan itu dikalahkan oleh Khalid ya. Tapi selatnya nah jadi selat Khalid bin Al-Walid, selat Hormuz. Ini untuk menunjukkan bahwa Persia memang luar biasa, itu maksud saya. Pernah punya orang-orang yang sangat hebat dari sisi kemiliteran dan macam-macam. Kalau benar Tuhanmu itu hebat luar biasa, kamu mau kalau aku kasih minuman, aku sajikan minuman untukmu yang aku racuni? Kata Khalid, silahkan. Saya sampai kaki itu, saking yakinnya dengan kemahahebatan Allah, yang ketika disebut namanya tidak ada satupun di semesta raya ini yang bisa memadaratkannya. Eta nu unggal isuk di aos ku paarga. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'as misy. Jadi ketika itu disajikan dan di depan Khalid itu racun dibubuhkan, Khalid membaca itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'as misy fil ard wala fis sama wasamil. Glak jag sehat boleh jago. Di sanalah takluk dia. Jadi kadang mengajak orang berislam itu tunduk kepada hukum Allah tidak mesti dengan selalu perang, meskipun pada akhirnya memang diperangi itu, ya. Dan di Islam itu kan ada aturan perang. Kalau kamu hendak menyerang suatu kaum, tunggu sampai saat waktu sholat datang, dengarkan apakah dari arah kaum itu terdengar suara azan. Kalau terdengar, hentikan niatmu untuk memerangi mereka. Bayangkan. Tidak peduli nah eta teh bobodohan, pokoknya lamun aya azan ulah di perangan. Meskipun di kaum itu hanya satu saja yang muslim. Tapi kan kita tidak tahu siapa. Jadi keimanan itu membebaskan suatu kaum dari serangan. Itu luar biasa dalam Islam. Baik, kita teruskan. Mendengar jawaban Abdurrahman bin Auf, Nabi mengata, au ghairu zalik, atau jangan-jangan tidak demikian. Artinya apa yang kamu sampaikan tadi bahwa kamu akan tetap hidup dengan perintah Allah, jangan-jangan kamu tidak akan lagi hidup dengan perintah Allah itu. Itu jawaban Nabi. Mengapa demikian? Nabi melanjutkan, tatanafasun summa tatahasadun summa tatadabarun summa tatabagadun au nahwa dzalik. Itu Nabi. Atau nanti kamu tidak akan hidup seperti yang kamu omongkan tadi. Karena nanti kamu itu akan saling berlomba, tatanafasun.
kamu akan saling berlomba. Summa tatahasadun, kompetisi naik menjadi sangat tidak sehat, dan kemudian kalian saling mendengki. Ya. Summa tatadabarun, kemudian hasudmu itu kepada sesamamu itu karena semakin hari semakin meningkat, maka hasud itu berubah menjadi saling memutus silaturahim, saling membelakangi. Ya. Dan kalau sudah saling membelakangi, kata Nabi, summa tatabagadu, nanti kalian akan saling membenci, saling memusuhi. Nah, ini Nabi tidak sedang berbicara tentang permusuhan atau kompetisi yang terjadi antara umat muslim dan non muslim, mukmin dan non mukmin, kafir. Nah, Nabi tidak sedang berbicara tentang sifat iri yang terjadi antara mukmin dan non mukmin dan kafir. Nabi tidak sedang berbicara tentang tadi itu memutus silaturahim, memutus hubungan, memutus komunikasi dan interaksi antara mukmin dan non mukmin. Dan Nabi tidak sedang berbicara tentang rasa saling membenci dan permusuhan di antara mukmin dan kafir. Nah, yang sedang Nabi bicarakan adalah tadi, bahwa kamu bisa jadi akan berubah tidak seperti kamu hari ini ketika kamu telah berhasil mengalahkan siapa? Persia dan Romawi, kerajaan besar itu. Ingat bahwa seperti yang kita tahu, sebelum saya lanjutkan hadisnya, Persia itu adalah simbol kemajuan pemikiran luar biasa, dan sampai hari ini diwarisi oleh bangsa Persia. Numatak Amerika kelimpungan menghadapi Iran. Kan sebagian wilayah Persia itu adalah Iran hari ini, sebagian besar wilayahnya. Kalau dulu masih agak luas sampai ke sedikit Asia Tengah itu, daerah Khurasan dan macam-macam yang lain. Mungkin secara senjata militer itu Amerika unggul, tapi dilihat dari segi taktik perang, Amerika kan kelimpungan. Sampai Trump geus putus asa, gawengan ngancam ku aing diserang, teu deui. Ku aing lamun hese wae dibuka Selat Hormuz, dibombardir, teu. Malah Trump menyebut bahwa kita gencatan senjata sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu kan berpikir keras bagaimana ini cara mengalahkan Iran. Kan jika bobodoannya akhirnya Amerika nyerang tank-tank militer yang dibuat dari karet. Bayangkan itu. Kan dari citra satelit mah menangkap ya panas naon lah, tapi kan teknologi Iran sudah secanggih itu juga. Diboman ternyata tank wajah bobodoan, kapal bobodoan, luar biasa saya. Jadi Persia dikenal sebagai bangsa yang sangat kuat, bangsa yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Iran, Persia, bahkan nomor berapa di dunia itu IQ-nya? Nomor 4 atau 5 itu. Nah, itu cerdas sekali. Amerika juga kalah itu. Israel ya eleh taku. Dilihat dari posisi IQ-nya rata-rata apa itu penduduk Persia itu, Iran itu. Indonesia malah itu di tingkat-tingkat seberapa orang itu didongengkeun itu. Ya. Gitu. Romawi itu simbol kekuatan. Kalau itu kan Iran militer dan kecerdasan otak luar biasa. Kalau Romawi kan simbol apa namanya kebangsawanan, kekayaan yang luar biasa. Pokoknya dua negara yang hebat. Nah kemudian nanti kamu kalahkan. Nah, kamu akan seperti apa? Berhasil mengalahkan dua negara besar itu. Nah, dan ingat kan dalam hukum Islam itu setiap peperangan yang dimenangkan oleh umat Islam maka ada yang disebut dengan harta rampasan perang atau al-anfal. Itu harta yang memang terlihat. Belum lagi nanti kan penguasaan wilayah dengan sumber daya alamnya. Iya kan?
Bagaimana Romawi bisa sedemikian maju itu? Apa sumber daya alam yang mereka miliki? Pun dengan Persia. Bahkan di hadis nanti yang satunya yang nanti akan saya sebutkan, Persia identik dengan yang disebut dengan Al-Abyad. Romawi disebut identik dengan Al-Ahmar, putih dan merah. Para ulama menyebut putih itu perak, itu sumber daya mineral yang kemudian kita tahu bahwa di Iran itu apa itu punya apa Pak Hadi? Uranium. Hari ini ya. Sementara Persia, Romawi, jangan dilihat apa kota Roma hari ini ya. Romawi itu kerajaan besar kalau dulu itu, ya, menguasai Eropa ya. Nah, itu disebut sebagai Al-Ahmar, itu simbol dari emas. Jadi emas dan perak. Jadi Nabi sedang menyimbolkan dua negara ini adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Nah, kamu nanti berhasil mengalahkan mereka, kamu akan menjadi umat yang seperti apa? Oh, kami tetap akan menjadi yang bertauhid, rendah hati, tidak tamak dan macam-macam. Begitulah ceritanya. Cek Nabi awwalidalik. Tidak, kamu tidak akan seperti itu lagi. Nah, sebab ketika harta kekayaan itu sudah kamu kuasai, maka kamu akan melupakan apa yang menjadi sejatinya kamu sebagai umat yang bertauhid. Contohnya naon? Ini hadis yang sebelumnya. Ini diriwayatkan oleh sahabat sebentar ini Al-Ghala bin Al-Hadrami. Jadi diceritakan pada subuh hari ya, subuh kene, poe kene, Abu Ubaidah itu datang dari Bahrain. Ya. Di sini disebutkan faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain, membawa harta benda yang banyak dari Bahrain itu Abu Ubaidah. Fasamiatil Ansar bikudumi Abi Ubaidah. Kemudian orang-orang Ansor yang sedang melaksanakan sholat ini dengan Nabi subuh ini mendengar itu apa? Nah, hari gitu tehnya. Suara lah kelompoknya Abu Ubaidah itu yang baru datang dari Bahrain itu caruring hak langsung ngabalieur ninggalkeun Rasul. Itu ya, di sini disebutkan. Kala itu katanya fawafaku ini agak sudah lama di kitab deh, tahun 87 jadi spoil. Fawafaku li sholatil fajr, jadi pasca beneran ke sholat subuh datang nanti ya ma'a Rasulillah, dan mereka sedang sholat bersama Rasulullah itu subuh hari. Falama sholla Rasulullah SAW insarafa, ketika Rasulullah selesai sholat kemudian Rasulullah melihat menengok ke arah luar sana itu, dan didapati oleh Rasulullah bagaimana itu sahabat-sahabatnya yang tadi sholat bersama beliau paboro-boro itu menuju Abu Ubaidah, karena Abu Ubaidah sedang membawa harta yang banyak, harta benda yang banyak, barang-barang yang banyak. Nah kemudian apa yang dikatakan riwayat dari fatabasama Rasulullah SAW hina ro'ahu, Rasulullah hanya senyum saja melihat. Jadi maksud saya bahwa ketika Nabi mengatakan au ghairil dzalika, bahwa kami ya Rasul akan tetap menjadi umat yang bertauhid, bersahaja, sederhana, moal kabitaan kudunya, cek Nabi teh moal gitu. Sebab geus aya kasusna. Buktinya ketika kamu sholat bersama saya subuh, mendengar suara Abu Ubaidah yang baru datang dari Bahrain, langsung pada lari. Paboro-boro mengejar harta benda yang dibawa oleh Abu Ubaidah. Rasulullah ketika itu cuma senyum saja. Dina hatena memberen geuningan umat kula teh kieu. Padahal seperti yang diriwayatkan banyak bahwa sholat subuh itu memiliki keistimewaan luar biasa. Tong boroning sholat subuh, nah sholat qobla fajri, nah itu qobla subuh, nah itu memiliki kebaikan 10 kali dari dunia dan seisinya. Tak ieu nu dibawa ku Abu Ubaidah teh sebagian kecil saja dari dunia itu. Jadi hiji-hijina acan dari 10 yang dikatakan oleh Nabi itu.
hiji ge henteu. Ya geus kabita, geus paboro-boro, geus mopohokeun nu leuwih alus. Komo engke Persia dielehkeun, Romawi dieleh. Itu Nabi. Jadi Nabi sedang memberikan contoh yang sangat sederhana bahwa perubahan sikap itu dimulai dari apa? Harta benda yang dikuasai. Dari dunia yang dimiliki, bisa jabatan, bisa harta benda, atau bisa apapun yang bersifat dunia. Itu maksudnya di sini. Hadis ini tuh sedang berbicara itu. Ya. Apa sih yang membuat orang itu berkompetisi? Itu kan fadilah hidup kan, keistimewaan yang ingin didapat. Dan itu yang paling terlihat adalah apa? Jabatan, kekuasaan, dan juga penguasaan harta benda. Itu yang paling bisa dilihat, yang paling bisa diukur. Ya. Sehingga, ini saya jadi ingat ada seorang istri ustadz, ya, itu ngomong sama suaminya, Pak, tuh tingali Pak Ustadz anu mah geus kieu. Coba bayangkan ini. Istri Ustadz ini. Doktor deh. Tapi istrinya ngomong begitu tuh pada suami. Pak, tuh batur mah tos gaduh, leres. Tos gaduh bumi, tos gaduh nya bumi saya maksudnya, tos gaduh kendaraan. Nah, hari bapak cenah masih kana motor berujung selila. Coba bayangkan. Akhirnya kan ya dengan alasan ingin menyenangkan istrinya ya. Nah, kemudian suaminya bekerja lebih keras lagi, meninggalkan bagian-bagian dari jihad fisabilillahnya itu untuk mengejar itu. Itu yang saya maksud bahwa nyakeun we lah ari nu jelema biasa mah. Ini pantaran ustad. Orang yang disebut sebagai ahli agama. Jadi tidak heran kalau kemudian ya kita bisa melihat bagaimana kompetisi di dunia tabligh. Saya tidak menyebut kompetisi di dunia dakwah ya. Nah, karena dakwah itu harus ilallah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal hidayah. Itu harus. Ini kan dari panggung ke panggung tabligh. Dan merasa senang kalau followernya banyak begitu, viral di media sosial, ceramahna loba nu ngalaik, wah itu. Nah, itu. Ini kenyataan. Dan itu saya mendengar sendiri. Dari siapa? Dari istri saya. Gitu. Jadi naon bahasana? Ya seperti itulah yang terjadi dalam dunia dakwah. Dunia tabligh gitu, saya. Nah, itu. Baik, kita teruskan. Nah, nanti katanya nih ya, setelah saling membenci, saling bermusuhan, summa tantoliku nafi masakinil muhajirin. Nanti kalian akan pergi kepada kelompok-kelompok miskin dari kalangan muhajirin, dari kalangan kalian sendiri yang miskin-miskin itu. Kemudian apa? Fataja'aluna ba'dhum ala riqabi ba'din. Dan kamu akan menjadikan mereka itu sebagai budak-budakmu. Jadi nanti karena merasa sekarang sudah punya kuasa, punya harta banyak, akan menjadikan orang-orang miskin yang dulu di zaman Nabi sebagai orang yang dihargai dan setara, sekarang menjadi orang rendah yang bisa dinistakan, dihinakan, diutuh eta. Itu. Jadi akhirnya kembali lagi kan? Kembali lagi ke masa jahiliyah. Ketika sebagian orang yang kuat itu akan memperbudak orang yang lemah. Dan itu kan terjadi katanya. Terjadi tidak sekarang? Terjadi. Bagaimana itu? Ya kita berbicara tentang Arab saja dululah. Bagaimana ketika negara-negara Arab itu dibuai dengan minyak ya? Dengan mineral minyak itu. Disebutan teh naon nya eta teh aya bahasana teh kur zaman bumi emas tahun 70-an itu.
sehingga menjadi petrodolar disebutnya kan. Itu luar biasa, negara-negara yang tiba-tiba Indonesia pernah mengalami baiknya ya, sehingga bisa membangun waduk ini itu dari minyak. Ngan aya nama impor wae minyak. Dan itu ternyata benar. Bagaimana di negara-negara Arab itu sekarang mereka merasa lebih hebat dari negara muslim yang lainnya dan memperlakukan orang-orang yang datang ke negeri mereka sebagai yang di bawah mereka. Ingat bahwa orang Arab itu sangat ya masih punya pikiran bahwa orang di luar mereka itu adalah budak mereka. Itu masih loh. Kecuali di kalangan mereka yang benar-benar terdidik, Pak Edi. Dan itu saya dengar dari siapa? Dari teman saya yang pernah saya ceritakan itu, yang pernah tinggal lama di Qatar kalau tidak salah, orang Garut. Yang saya pernah bilang, orang Arab kalau kita gagah lamun bisa maboku 3 botol miras, orang Arab itu sekali minum 1 kerat sendiri. Itu kata teman saya. Nah, kata beliau itu kasihan katanya para pekerja Indonesia, terutama kaum wanita yang jadi asisten rumah tangga itu benar-benar diperlakukan sebagai budak. Mematak baroga budak, kan? Itu bukan banyak itu anak-anak, maaf ya, itu dari tenaga kerja Indonesia yang itu banyak berkeliak, itu banyak itu di Arab deh. Nu jadi ayeuna teh kuli naon banyak itu. Nah itu mah saya tahu dari siapa? Dari saudaranya istri yang orang Pleret, yang rumahnya dekat stasiun Caket Sate Marangi. Ayo tuh iraha orang itu. Jadi dia cerita pernah dia itu jadi ini apa namanya? Driver. Itu 8 tahun kalau tidak salah itu. Ya. Dan saya tahu kecilnya dia itu sebenarnya. Nah, dia bawa ke sini anak. Salah satunya katanya itu anak nu teu pugu bapakna. Jadi dia menikahi wanita, maaf, nggak apa-apa lah daerahnya disebutnya. Wanita dari Karawang pamit telepon. Ya. Yang membawa anak jeung rupana teh Arab pisan. Nah, dia pernah jadi asisten rumah tangga si perempuan ini. Dibaca nak dia budak nage. Kapleren, mantak lamun ningali, wah jika orang Arab eta budak teh. Lain anakna saudaranya istri bukan. Itu bawaan teh ditu. Karunya cenah. Da indungna ge di ditu geus teu ngurus dah. Itu banyak. Dan itu memang perlakuan aslinya. Jadi terkonfirmasi maksud saya omongan teman saya itu. Tapi katanya bersyukur kalau misalnya kebetulan asisten rumah tangga itu menjadi asisten rumah tangganya dosen, ulama, ajengan. Wah itu diperlakukan sangat mulia katanya. Jadi orang Arab itu lamun geus bager na kacida. Pernah kan saya cerita teman saya yang pernah kerja di sana sampai dijajabkeun balikna ku anak dunungan anak. Jeung ketika kembali lagi ke sana dijemput. Ada juga yang ketika ditanya memang guru itu. Jadi kalau baik-baik luar biasa lamun jahatna geus teu kapalang. Itu. Dan itu kita bisa lihat Pak Slamet waktu musim haji itu. Kumaha eta aya sedan malang di tengah media jalan mung macet meureunnya balik badan itu media jalan sakitu gedena di kan geus teu nyawa aturan itu. Bari jeung eta teh cenah di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi saya ingin mengatakan itu. Jadi saya lihat sendiri sampai kita tertawa saja itu. Sugan teh orang Arab mempala lager cek nu dina rombongan teh. Oh, kalakuan juga gitu patut gitu. Nah, itu. Jadi saya tidak sedang berbicara tentang, tapi itu fakta. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu benar adanya. Jadi bagaimana kalian nanti akan memperbudak sebagian yang lain. Jadi katanya kamu akan mencari tuh orang-orang miskin untuk diperbudak oleh kamu. Fataj'aluna apa ini? Fataj'aluna ba'duhum ala riqabi ba'din. Kamu akan menjadikan sebagian sebagai budak sebagian yang lain. Kata riqab itu asal artinya pundak.
Jadi nanti orang-orang kaya itu akan menjadi pundak orang-orang miskin sebagai tangga dia untuk meraih kekayaan yang lebih banyak. Jadi saya pesen ini, sanu dia Pak Tata jadi pengusahanya, bukan anak buah kade Pak Tata. Nah, Pak Tata loba diingatkan wabi, karena direktur dah. Anak buahnya orang Arab lah, hade itu keren entah. Cukup tata sekali sewang dulur aing di ditu di kakaya mana di dia ku aing. Jadi fataj'aluna ba'du merikoba ba'din, kamu akan menjadikan pundak sebagian yang lain sebagai tanggamu untuk meraih kejayaan, dan itu benar-benar terjadi. Ya, baik. Nah, jadi Nabi itu sedang berbicara dan mengingatkan kita bahwa sumber dari keruntuhan, ya, sumber dari keruntuhan, sebab dari keruntuhan internal umat itu adalah ya karena ini. Jadi mengapa kemudian doa Nabi ditolak? Nabi kan pernah minta 3 perkara ya. Pertama, Nabi minta agar umatnya tidak dibinasakan karena paceklik yang menyeluruh. Di sini disebutkan alla yuhlika bisanatin bi ammah. Jadi ya Allah, tolong umatku jangan kau binasakan, kau habiskan sehingga hilang dari permukaan bumi karena masa paceklik yang parah itu. Jangan sampai. Kemudian ya Allah, alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Jangan pula engkau jadikan umatku itu dikuasai oleh musuh seluruhnya. Bahwa kita pernah mengalami penjajahan itu kan daerah-daerah kan, tapi tetap tidak bisa dikuasai, dan ternyata benar memang tidak bisa dikuasai. Jadi tidak akan, intinya begini, doa ini dikabulkan Allah bahwa musuh itu tidak akan pernah benar-benar bisa menguasai umat Islam seluruhnya, dan itu janji Allah. Min siwa anfusihim kan di sini disebutkan. Jangan sampai nanti mereka itu dikuasai oleh orang yang selain dari golongan mereka sendiri. Fayastabiha baydotahum, sampai nanti kemudian musuh itu benar-benar langsung menusuk ke jantungnya umat Islam. Wa inna rabbika ya Muhammad idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Hai Muhammad, sesungguhnya aku kalau sudah menetapkan sebuah urusan maka tidak akan ada yang bisa ditolak. Ini atau itu kali umatika ala likahum bisanatin bi amah. Aku sudah menetapkan bahwa ini Allah tidak sedang mengatakan kuku saya dikabulkan hente, tapi Allah sedang berbicara bahwa aku sudah menetapkan semuanya. Dan salah satu yang ditetapkan itu adalah bahwa umatmu tidak akan pernah bisa dibinasakan dan dikuasai oleh musuhmu. Itu satu. Yang kedua, Allah juga menetapkan bahwa umatmu tidak akan sampai kemudian musnah hanya karena kelaparan, tidak akan pernah. Di sini disebutkan bahkan walau ijtama alaihi min bi aktoriha, man bi aktoriha, meskipun nanti yang mencoba memusnahkan mereka itu datang dari setiap penjuru, jadi katakanlah dirempuk. Jadi umat Islam dirempuk di mana-mana, tetap tidak akan pernah bisa dikuasai mereka. Hatta yakuna ba'du muhliku ba'don, sampai kemudian mereka akan saling membinasakan satu dengan yang lain. Jadi sampai mereka sendiri nanti akan saling berperang. Wa yasi ba'duhum ba'don, dan mereka akan saling menekan satu sama lain, dan itu terjadi. Jadi Allah teh geus netepkeun yen umat maneh teh hancurna lain ku batur. Hancurnya bukan karena kelaparan, bukan. Hancurnya umatmu itu karena mereka saling membinasakan satu sama lain. Saling yasbitu menindas satu sama lain. Itu. Nah, bagaimana mereka bisa saling memusnahkan, saling membinasakan, saling menindas? Nu tadi teh harta benda. Yang menjadi sebab itu adalah penguasaan harta benda. Mengapa kemudian Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, itu kan bangsa Arab, mengapa mereka kemudian terpecah-pecah? Karena satu sama lain ingin menguasai itu sumber-sumber minyak, sumber-sumber mineral.
Kemudian mereka mengapa berkomplot untuk menyerang dan memusuhi Iran? Karena dalam pikiran mereka Iran bukan bangsa Arab. Dan Iran sejak dulu punya sejarah hebat dari sisi ketentaraan. Mereka bisa saja sewaktu-waktu itu menyerang kita dan menguasai sumber daya kita. Gitu kan. Belum lagi ada apa namanya itu? Ada kompor di Israel, di Amerika. Di Bibitawe jian pangkalan perangnya ame Iran ternyerang. Pas diserang pangkalan Iran jempling itu bisa kukumaha. Itu yang terjadi. Jadi maksud saya bahwa hadis ini luar biasa, menggambarkan tentang apa yang terjadi hari ini. Benar apa yang dikatakan Quran dalam surah Anfal itu, bahwa ketika kamu itu saling tanazu, saling berbantahan, fatafshalu, maka kamu akan terpecah belah. Watadhabar hukum, dan nanti wibawamu, karismamu, kehebatanmu akan lenyap, akan hilang. Dan kamu nanti akan dengan mudah itu dikalahkan oleh bangsa lain. Itu Quran itu sudah ngomong. Dan itu yang terjadi hari ini. Mengapa umat Islam termenyat-menyat? Sebab tadi mereka bertentangan, bertengkar, berselisih satu sama lain. Dan mereka benar-benar asik itu dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Nu dikorbankan sahnya itu tadi. Dalam bahasa hadis mah masakinul muhajirin, maksudnya orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya. Perang hari ini perang global. Apakah benar yang berperang di Ukraina itu tentara Ukraina? Bukan, itu tentara-tentara bayaran. Apakah benar tentara yang dikirim Amerika itu ke beberapa tempat, ke Libya dulu ya, ke Irak, itu asli warga Amerika? Tidak. Sebagian adalah warga asing yang dibayar. Itu. Orang-orang yang butuh duit. Nah, itu. Jadi ini yang mengubah karakter orang. Nah, pelajaran terpenting dari kedua hadis ini adalah bahwa bukan berarti kita tidak boleh berkompetisi untuk meraih kemajuan diri. Tetapi jangan sampai kompetisi itu meningkat menjadi tahasud, saling iri, saling dengki sehingga saling menjatuhkan. Kan yang terjadi begitu. Persaingan usaha, kumaha carana supaya kompetitor pae. Panditehangan we kumaha carana. Nah, coba di produk mie instan itu kan silih bebut antara mie sedap dengan, nah, saya sebut saja begitu kan, mie sedap sama dengan Indomie itu, Indofood dengan Wings Group itu, PT Unilever ya, kalau saya Unilever itu produk itu persaingan. Pak Jajang di dunia usaha tahu betul itu bagaimana saling menjatuhkan itu. Cuma nanti saya akan sampaikan sebuah hadis, ada pujian Nabi juga nanti. Nabi memuji nanti bangsa Barat itu akan memiliki juga sifat-sifat yang harus ditiru oleh kita. Nah nanti mungkin dalam pertemuan akan datang kita sebutkan apa saja yang kelebihan dan itu sebagai sifat baik dari orang-orang Barat, kita sebut sebagai orang Rum begitu. Sebab ada tetap sisi baiknya itu yang justru tidak ada pada orang-orang Islam. Orang Islam itu baru ada karena dididikan Al-Quran kan gitu, bukan merupakan sifat dasarnya begitu. Ya faktanya kan Jawa apa seperti itu enggak. Pernah ningali film Sunan Kalijaga tuh, bagaimana rakyat dipajaki padahal mereka harus makan daun dan akar. Hasil tanaman mereka dibawa penguasa. Barjeng penguasana geus Islam teh. Penguasa ketika itu sudah Muslim. Tapi mengapa mereka menarik upeti? Padahal dalam Islam tidak ada upeti kan? Yang ada adalah zakat. Nah, kan ada problem dalam kesejarah kita. Apakah ketika itu keislaman Jawa itu masih sekedar ya syahadat katakanlah begitu?
praktek-praktek Islamnya belum nerap kecuali sholat saja atau bagaimana itu nanti bisa kita kulik, bisa kita gali gitu. Nah ini ya, jadi dua riwayat itu. Jadi sampai Nabi pernah bilang waktu yang tadi Abu Ubaidah itu, sampai Nabi pernah bilang begini, mal fakru akhsha alaikum, aku tidak khawatir kalau kamu itu ditimpa kefakiran, walakini akhsha alaikum, tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan adalah antub satu dunya alaikum, ketika dunia diberikan jor-joran kepada kalian. Itu Nabi itu yang bilang. Ya ke waktu tadi umatnya ninggalkan anjeunna nalika sholat subuh itu. Yang saya khawatirkan bukan kefakiran kok. Yang saya khawatirkan apa? Kalau dunia sudah kamu kuasai. Itu. Ini sebenarnya. Kama busyitot alaman kana qablakum, seperti dunia itu pernah digelontorkan kepada orang-orang sebelum kalian, fatana fasuha. Kemudian mereka saling berlomba untuk merebut dunia itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi kita diingatkan oleh Rasulullah ini bahwa yang menjadi sebab kehancuran itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Karena mentalitas kita yang tidak siap menerima apa tadi? Gelontoran dunia. Ya, karena tidak siap kita bermegah-megah. Ya. Kan orang mah menjadi umat yang gampang wow. Ketika alam sudah dibuka beriak, saya ke Bandung memacet, naon neng alam Sunda apa dibuka, aduh Gusti, ya, oh belum, diri kita kan begitu. Padahal naon beda alam Sunda nu di dia jeung Cianjur, itu, naon beda sareng nu di rest area hiji 25 kan ada tuh alam Sunda di rest area 125. Saya kalau pulang kampus dulu itu nyimpang kadinya ada lapar ya. Da sarua meureun di pasak meta eta keneh. Tah meureun tepatna beda nu itu mah di rest area, ieu mah di Cimahi. Deket ka urang deui. Cuma maksud saya itulah kita. Jadi gampang. Di Padalarang harita keur waktu Ramayana dibuka, pinu, tapi ka bangkrutna ayeuna. Jadi maksudnya ya itulah bangsa kita. Jadi gampang naon ngaranna teh? Katipu ku hal-hal nu sifatna dunya. Nu matak urang mah da gampang katipu. Ciki contona eta, awakna gede bungkusna, eusina saparapat ge eueuh. Kosrak pas dibuka angin we wungkul. Itu yang itulah kita. Jadi orang Islam itu seperti kemasan ciki, gede-gede nama ngan eueuh eusina saeutik. Keur masih etik hampos. Itu. Nah, itu yang. Nah, apakah kita akan tetap menjadi umat yang seperti itu? Tentu tidak. Nah, itulah mengapa kajian-kajian seperti ini menjadi perlu dipelihara oleh kita untuk mengingatkan kita bahwa PR urang teh berat luar biasa. Bagaimana memelihara Islam di zaman Rasulullah hidup seperti sekarang. Kalau saya selalu berkata begini ke teman-teman juga sesama mubalikin. Jadi kita jangan hanya pandai menyampaikan ini kepada umat, tapi bagaimana kita bisa memberikan teladan. Itu yang paling penting. Semampu kita tentu. Kalau kita bisa memberi teladan dengan ilmu dan amal, kita lakukan. Namun orang boga dunya leuwih barang bere. Lamun eueuh nya naon memang kudu dibikeun nya begitu. Itulah mengapa saya sering mengajak kepada bapak-bapak untuk ini ada program, ini ada program. Nah, salah satunya itu tadi tuh. Bagaimana kalau ini Pak Arif baru datang nih ya. DKM kita itu supaya subuhnya apa tadi? Meriah sabulan sakali we heula Pak Acengnya direncanakan. Nah, misalnya minyak 1 kilo naon. Undang itu jamaah-jamaah yang dari atas itu. Sok nyandak tapi henteu sadayana peryogi minyak sok nyandak minyakna. Tidak harus paketan Pak Edi. Yang butuh beras-berasnya, yang butuh apa tadi gula-gula nasok. Dan di sana tertib karena sudah terbiasa mungkin ya. Jadi di urang mah siga parasmanan. Leres tuh. Sagala we bubruk padahal mah teu beak teh kitu teh. Gitu. Rakus kan.
Tapi kita sambil mendidik umat juga itu. Ayo Kade, Bu, ya, sok. Di sana tertib sekali itu. Jadi, saya memang belum sempat nanyain donaturnya saya kok bisa rutin begini maksud saya. Itu minimal 50 paket minimal. Maksudnya itu 50. Kan lumayan tuh 50 ya. Misalnya gula seberapa ya seberapa gitu. Ya supaya iya rame lah masjid deh. Sekali deh supaya ngaji ahad teh nu hadirna suut ulah sakedik bari jeung nunutan gitu ya. Jadi saya ingin itu. Ya? Ya bisa salah satunya itu. Dan nanti kita serahkan urusan MBG-nya ke Pak Edi. Kan beliau bos MBG itu. Nah, itu. Ya. Itu saja mungkin kajian kita, ya, pengajian kita. Sekali lagi tulisannya belum bisa saya sampaikan, masih dirapihkan dan saya masih mencari syarah kontemporernya nanti seperti apa. Yang saya baca masih syarah yang klasik gitu ya tentang hadis ini. Tapi sudah sedikit mengenalkan gitu. Jadi bahwa apa yang dikhawatirkan Nabi benar terjadi hari ini. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? So. Ngaji mah kedah naros. Ngaji namun lagi. Sanes tabligh. Udah, silahkan. Jadi Ustaz, ya, mangga. tadi kan berbicara haram ya tentang haram. Saya 4 tahun sebenarnya. Itu pengalaman. Terus kemudian ini takutnya salah. Ya. Ayat atau hadis al-arubu asal kufrun wa nifaqun. Nah itu kufur-kufurnya bangsa dan semua munafik-munafiknya bangsa bangsa haram. Itu kalau tidak salah pengertiannya begitu saja. Iya. Apa itu ayat itu? Itu hadis itu. Hadis itu. Hadis. Nah itu kenapa begitu, karena perilaku 4 tahun sama saya itu ya kayak kuda bijil di gedogan. Betul. Jadi kiblat kita harus ke sana itu ke siapa gitu. Kalau bukan ke sunnah Rasulullah. Betul. Jadi lamun ningali jelema nabi ka sebelah. Ya. Gitulah maksudnya. Dan memang benar itu masyarakat yang paling Hadis itu Pak ya? Hadis itu. Itu bukan. Apa tadi? Al-A'rabu asadul kufrun wa nifaqun. Oh, itu ayat Quran. Ayat Quran itu, ayat Quran. Jadi orang-orang Arab di sekitar Nabi ketika itu di Madinah, sekitar Madinah itu memang orang-orang yang yang sangat keras sekali kekufurannya dan juga kemunafikannya. Ya kan, bagaimana tidak disebut keras kemunafikannya? Mereka bangsa yang gengsinya tinggi, harus tunduk kepada Rasulullah. Saeta. Tapi rek ngalawan teu mampu, nu mata pura-pura we. Jadi betul kalau ulama, ustaz lah mau di sana sini memberikan contoh. Betul. Kalau jadi imam juga benar gitu. Iya. Tata tertibnya. Iya. Tapi kalau selain dari itu, Arab itu kebanyakan ya kayak tadi, kayak kuda bijil di gedogan. Di sana dilarang, nggak boleh. Kalau ke Indonesia, sagala. Saya pulang dari waktu itu dari Kementerian Ristek, ada urusan. Pan biasanya masuk ka Cipula, ka Japek. Sing sekali waktu buka puncak jalan geus lila cenah yeuh. Itu Pak Arif Apipi eta eusina teh barudak, nyalain barudak nu orang Arab lah. Eta kalaluar sira aya awewe. Wow, ya Allah. Saya bilang ke Kang Yanto tuh supir. Kang Yanto kitu ning ta orang Arab teh. Oh, bener. Jiga kuda bijil tina gedogan. Nu tadi nama kakrem gitu. Pas keluar sagala. Dan itu hari ini terjadi bukan hanya mereka ke Indonesia. Di daerah-daerah Arab Saudi tertentu itu, di wilayah tertentu itu sudah ada pusat-pusat yang ya kita sebut sebagai pusat kemas. Ya apalagi kalau Uni Emirat di Abu Dhabi mah geus puguh deui lah eta mah geus sarangna kebejatan. Ya yang masih terpelihara Makkah Madinah. Yang masih terpelihara, dan itu pun sekarang sudah mulai disusupi oleh orang-orang Yahudi itu.
sudah mulai masuk mengaku muslim, padahal kan gerbang nangis jelas hanya muslim kan yang bisa masuk. Tapi sekarang sudah ada banyak orang-orang. Jadi harus hati-hati juga. Itu. Ya kita walau alam ya kita tidak tahu. Jadi kalau saya mendengar istilah kuda nuk bijil lepas tina gedogan, jadi ingat guru saya ngomong tuh Pak Endang Saifuddin Asy'ari Allah yarham. Dulu di tahun 70-an ada banyak beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Indonesia belajar ke barat kan itu, Kanada mana-mana. Mereka kemudian belajar kepada profesor-profesor barat dan mereka minder dengan keislaman yang mereka bawa dari pesantren mereka masing-masing. Begitu datang berhadapan dengan para profesor barat, robah pikiran teh. Jadi ngewa ka Islam agama nasorangan. Nah ketika kembali ke Indonesia merasa paling pintar, paling hebat. Nyata, jika kuda nu kaluar tina gedogan, bageula di pesantren merasa terkungkung, akhirnya profesor barat dibebaskeun mikir naon wae. Itu yang terjadi. Nu matak munculnya ya kalau sekarang istilahnya jaringan Islam liberal. Eta persis eta nu disebut jin. Itu betul itu. Betul Pak Jajang, itu benar sekali. Itu Al-Quran kalau yang tadi itu. Al-Arabu asyaddu kufran. Ya. Ya. Ada lagi silakan. Boleh? Cukup? Ya, baik. Ya. Ya. Persia. Ini Nabi sedang berbicara masa itu ya. Jadi masa itu. Tapi tentu setiap bangsa itu akan mewarisi apa namanya ya? Mewarisi tradisi yang diturunkan oleh naon ada gitu teh. Nenek moyangnya lah begitu. Dan itu menjadi pembahasan hari ini memang bahwa mengapa Iran, sebab begini, bangsa Persia itu memang sebagian besar tinggal di Iran hari ini. Jadi Iran hari ini itulah Persia. Dan tidak ada bangsa lain yang bisa mengalahkan kecuali umat Islam memang. Nah. Saya pernah ngobrol dengan, maaf ya kita sebut sebagai ustadznya Syiah. Mereka kuat dalam filsafatnya, luar biasa. Dan itu memang tradisi filsafat Persia itu kuat sekali. Ya. Jadi tradisi pemikiran. Iran itu. Jadi itu yang membuat mereka menjadi sangat kuat. Jadi apakah yang dimaksud Nabi itu yang hari ini sedang berbicara yang dulu, yang dulu. Cuma maksud saya bahwa bangsa Persia yang hari ini masih ada hidup ya turunannya begitu. Itu memang mayoritas ada tinggalnya di Iran itu begitu. Yaitu di Persia Iran. Dan itu menyebar sampai ke Asia Tengah itu yang daerah Uzbekistan dan macam-macam yang lainnya itu. Nah, itu. Nu mata kayak tentara nu paling kuatnya di daerah mana itu? Chechnya ya, itu ya. Itu orang-orang kuat dalam militer itu. Nah, itu Chechnya. Ya itu ya. Jadi kalau ada hadis likuli nabiyyin da'watun mustajabah, nah ada doa yang tidak dikabul Nabi karena memang sudah digariskan oleh Allah bahwa umatmu itu tidak akan pernah bisa utuh gitu. Apa yang menyebabkan tidak bisa utuhnya tadi itu kompetisi yang memunculkan hasad, putus silaturahmi dan kebencian dan permusuhan. Itu saja mungkin. Terima kasih, mudah-mudahan kita dibimbing Allah, dipelihara Allah menjadi umat yang senantiasa bertauhid, kemudian mengikuti apa yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.